Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Solihah dari kelas PAI 2B. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas masa kuliah ICT. Mari kita cermati gambar berikut. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua malaikat yang selalu sedia setiap saat, tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Dua malaikat itu adalah Raqib dan Atid. Mereka diperintah Allah untuk selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jama dari malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang kelima, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu mencatat amal manusia. Dan yang terakhir, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas
menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Ia adalah satu-satunya dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Malaikat Jibril pula yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam dan menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ialah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah, sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Kemudian malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail diberi tugas untuk mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Ia merupakan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil diberi tugas untuk meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu ia akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Kemudian tiupan kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Kemudian yang kelima yaitu malaikat munkar. Malaikat munkar diberi tugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati di alam kubur bersama dengan malaikat nakir. Begitupun malaikat nakir. Beberapa pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, yaitu yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Dan keempat, apa kitabmu? Kelima, mana kiblatmu? Dan yang terakhir, siapa saudaramu? Kemudian malaikat raqib. Malaikat raqib diberi tugas untuk mencatat amal kebaikan manusia. Yang kemudian malaikat atid. Malaikat atid adalah bertugas mencatat segala amal keburukan manusia bersama malaikat raqib tentunya. Kemudian selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik adalah pemimpin para malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diberi tugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Ia sangat-sangat ramah dalam menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya.